WCD kembali atau malah tim lain. Nah kalau misalkan kira-kira tim lain, tim mana nih kira-kira yang akan menyambut WCD pertama dan apakah nanti kill poinnya banyak atau tidak karena banyak sekali poin yang harus dikejar dan let's go. Langsung saja kita melaju ke Erangel. Thank you Windy. Terima kasih Cijel. Selanjutnya akan ditemani oleh Kak Pasta. Nah ini dia ternyata the moment of truth-nya sudah ketahuan ya. Ternyata Windy yang akan digantikan Pasta dulu untuk di match pertama Erangel kita kali ini. Sementara waktu garis pesawat yang sudah terlihat di depan sana melewati military base menuju ke arah Kamishki. Beberapa match yang sudah berlalu garis pesawat itu selalu berlawanan atau apa ya kayak musuhan gitu sama circle-nya. Masa sih? Iyo. Tapi ya entah kenapa kalau gue lihat di Erangel kayaknya lebih sering garis pesawatnya itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Yang melintang kayak cuma baru beberapa kali momen doang dengan banyaknya Erangel yang udah kita lihat. Kita tahu lah di PMPL sekarang tuh Erangel yang bener-bener jadi map prioritas. Betul. Yang tadi gue bahas itu adalah circle-nya pas. Circle-nya tuh selalu ngejauh dari garisnya. Jadi misalnya garis di kanan nih, circle di kiri. Oke, coba kita lihat nih. Garis di atas, circle di bawah. Tapi kita lihat ya, apakah di hari ini akan terjadi meta seperti itu lagi atau tidak? Karena untuk sementara waktu semua tim sudah akan membuka parasutnya masuk ke drop zone masing-masing. Harusnya mengingat ini Erangel yang berkali-kali sudah dimainkan, sudah tidak akan ada lagi sih tabrakan drop zone. Ya harusnya karena mereka udah pada PDKT semua, udah pada kenalan. Mungkin yang lebih sering terjadi juga dari ini ya, potongan-potongan rotasi ketika mereka lagi berpapasan dan nah, kan? terjadi lagi yang sudah dibilang oleh Jessica Jelia Azali kali ini, circle dan juga flag pad yang benar-benar bertentangan. Iya, sekarang tuh gitu. Pokoknya kalau misalkan circle-nya kiri ya garisnya di kanan. Nggak tahu kenapa selalu seperti itu dan setiap season kita selalu melihat meta-meta yang berbeda ya Pasta. Ya, kita selalu melihat sebuah keunikan yang baru lagi yang ada tentunya di PMPL dari season 1, season 2, season 3 dan sekarang di season 4 pasti kita selalu disajikan dengan story-story yang baru juga. Dan ini dia dari Bigetron Red Alliance kali ini yang lebih cepat untuk mengamankan daerah di pertigaan karena kita tahu Void dan juga Bigetron sering banget ketemu untuk checkpoint ini. Dan kali ini Bigetron yang mengamankan dan kondisi Bigetron kali ini yang tidak bermain adalah seorang Liquid. Zuxi ada, Luxi ada, Yuhai ada, dan Ryzen ada. Berarti Liquid yang tidak bermain untuk di game pertama di hari ketiga Super Weekend yang pertama. Oke, dengan adanya line out seperti ini mengingatkan gue terhadap line out di Super Weekend hari pertama ya kalau nggak salah. Ketika mereka bermain dengan sangat gemilang, berhasil untuk mengumpulkan 75 poin di 5 match. Apakah di hari ini akan demikian juga atau tidak? Karena mengingat kemarin Zuxi sempat digantikan juga oleh Liquid. Dan ya kita akan menjadi saksi pastinya juga. Karena dengan adanya rotasi-rotasi tim yang kemarin selalu bergesekan, selalu bertemu, harusnya mereka udah banyak belajar sih. Gak bakal terjadi kesalahan untuk kedua kalinya. Malah momen kayak gitu yang bikin seru tau gak sih? Kayak kita ngelihat tim ini rotasi papasan sama tim ini, ketemuan lagi papasan lagi sama tim ini. Bukan jadi gameplay yang rotasinya tuh seakan-akan mulus banget. Tapi mereka selalu menghadapi rintangan-rintangan dari tim-tim lain yang memang yang tiba-tiba tempo looting mereka di early game lebih cepat. Atau yang mereka lebih bermain scrapping, nge-split untuk drop zone mereka di early gamenya. Dan kalau kita lihat ngomongin looting tiba-tiba dari Skylight Gaming karena tadi tidak terlalu tersupport untuk mereka turun di arah Severny. Kali ini dua pemain dari Skylight baru saja touchdown di arah Severny, ini akan memperlambat rotasi mereka tentunya, tapi harusnya akan sedikit enak buat rotasi mereka, betul. Kecuali kalau misalkan mereka bertemu dengan tim Aura, karena kalau dilihat dari Aura juga mereka masih belum menuju atau belum sampai ke arah Gergopol apartemen. Eagle 365 belum mengubah gameplay mereka, belum mengubah drop zone awal mereka. Tetap menguasai daerah scrapping sekitar Gatka, tapi nggak langsung semuanya turun di arah Gatka. Mereka mengambil rumah-rumah di bawah Gunung Gergopol, mereka mengamankan rumah-rumah di sekitar selokannya Gatka juga. Jadi kontrol area mereka tuh bener-bener nge-split banget. Dan mereka percaya diri dengan strategi yang seperti ini. Tidak ada yang mengganggu. Mungkin kalau ada tim-tim lain yang ganggu ketika contoh Flagpad kayak tadi, tapi kan Aura nggak ngambil rotasi lewat Gatkanya. Mereka lebih milih untuk rotasi melalui jalur tengah atau jalur ke arah utara. Iya, nggak pernah sih, jarang banget sih kalau gue lihat Eagle digangguin sama tim lain. Mungkin dikarenakan juga drop zone yang mereka pilih itu adalah area yang nggak terlalu populer banget juga. Tapi memang sebenarnya sebelumnya Gatka itu kan sempat diisi oleh Onyx ya.
Namun kali ini Onyx udah nggak mau lagi ngisi area bagian Gatka, mereka berpindah ke bagian Gorgopol mungkin mengingat Morph tidak bermain, jadi ada chance juga untuk bisa menempati kota-kota besar. Betul. Jadi itulah yang namanya warisan-warisan yang selalu terjadi juga. Seperti kayak di Fairy Pierre, Genesis Dogma kan nggak main ya. Jadi dari kok Genesis Fairy Pierre Dogma. lagi. Evos. Jadi salah. Gue iya aja lagi. Makanya Emang kalau lagi fokus ngeliat orang looting kadang-kadang gue iya aja gitu. Evos gak main maksudnya. Evos gak main, Fairy Pierre kosong, GD main tetap ada di Primork. Nah itu harusnya. Itu maksudnya. Jadi kayak ada warisan-warisan drop zone yang bisa diambil oleh tim yang memang bermain dan tim yang tidak bermain itu. Betul. Kalau dari RRQ sih udah jelas mereka mendapatkan tempat ini dengan sangat leluasa. Mengingat juga pertempuran mereka bersama dengan Zone dimenangkan oleh RRQ. Bahkan mereka menang 4 pemain mereka tuh utuh gitu. Begitu mereka meratakan Zone Esport di sekitar school. Waktu kita ngelihat di hari pertama, Irengel pertama di PMPL Indonesia season yang keempat. Dan kalau lo bilang kayaknya nggak ada yang gangguin Eagle 365, gue rasa ada sih. Eagle yang turun scrapping itu sempat digangguin juga sama Zone. Zone itu ketika mereka fight lawan RRQ di area apartemen school, terus Zone kalah, Zone sempat mengubah drop zone mereka di sekitarnya Gatka dan bentrok tuh. Mepet ke Livescape arah Quarry, mepet juga sama Eagle yang mainnya scrapping di sekitarnya Gatka. Iya sih, karena kan dengan mereka nggak berhasil untuk merebut area school itu yang membuat mereka harus mencari kembali di mana nih alternatif drop zone lainnya. Karena kan nggak mungkin main tanpa drop zone. Betul. Ya kan, nggak mungkin nggak looting. Jadi mereka mau nggak mau harus mencari tempat looting yang aman dan nyaman karena penting banget untuk drop zone dari mulai segi rotasi, lalu juga dari weapon yang mumpuni atau tidak, dan balik lagi juga apakah garis pesawat dan circle-nya itu mendukung. Kalau misalkan contohnya garis pesawatnya di kanan, Kayak gini lah ya. circle-nya di kiri, tapi drop zone-nya mereka bukan mendekati circle, mungkin mereka akan memilih alternatif lain. Lain halnya kalau misalkan drop zone-nya memang masih masuk ke dalam circle, mereka akan memaksakan untuk bisa masuk tetap ke drop zone awal supaya nanti rotasinya udah dicicil dari awal. Ya, kecuali tim itu juga punya 2 backup plan lah. Ketika garis pesawat seperti ini kita nggak nyampe ke drop zone-nya, berarti kita punya control area di sekitar sini di titik A. Tapi kalau misalkan menguntungkan ke sini ya bisa menuju ke arah titik B. Kayak yang dilakuin sama Livescape pada masanya. Kalau flag pad ke arah kanan dia bakal ambil di sekitar mansion. Tapi kalau misalkan flag pad-nya ke arah kiri jauh untuk ke arah mansion, mereka pasti bakal mengamankan daerah Quarry. Altered Ego kalau nggak salah juga kayak gitu deh. Limax sih lebih tepatnya yang punya drop zone di arah SMB. Terus kalau misalkan flag pad-nya itu bener-bener di arah utara, mereka bakal ambil scrapping area sekitar Stalber. Ya, rata-rata sih ada beberapa tim yang mengambil 2 drop zone untuk bisa dijadikan backup plan. Namun kali ini kalau kita lihat dari Void dan Dewa United, tumben banget nih. Secara beriring-iringan mereka melakukan rotasi, padahal biasanya Void itu ketemunya dengan Bigetron Red Alliance. Iya, tapi Jel ya, ini yang biasa dilakuin sama Void juga gitu. Ketika mereka tahu gitu flag pad menguntungkan untuk ke drop zone mereka yaitu di Milta. Terus circle-nya bouncing-nya atau circle pertama munculnya di arah sebelah kiri, mereka pasti bakal looting cepat di awal karena mereka nggak pengen bentrok sama Bigetron. Makanya beberapa kali kita ngeliat yang zaman kapan ya waktu itu Void bisa berada di barisan depan, bisa di depannya BTR karena mereka mainin waktu looting mereka. Miltanya nggak usah terlalu lama looting, mereka berusaha untuk maju terlebih dahulu rotasinya dibandingkan Bigetron. Jadi bukan mereka yang dipotong Bigetron, tapi mereka yang bisa motong Bigetron. Oke. Jadi permainan waktu lah ya, permainan waktu. Apalagi juga kalau misalkan mereka rotasi duluan, siapa tahu masih bisa dapetin rumah-rumah kecil, masih bisa melakukan scrapping juga. Jadi ibaratnya nyicil waktu dan nyicil rotasi. Dan sementara ini kalau kita lihat di area perbukitan dekat dengan Pochinki, Void mencari informasi yang cukup banyak juga. Di mana tadi Dewa United sempat terpantau. Biasanya Dewa United itu kan dari Pochinki bakal ke Bukit Kentang yang belakang, yang sebelah kanan ya. Yang itu diambil sama Void barusan. Iya, tapi tadi sempat sudah diambil dan dipukul mundur sedikit. Dan ternyata kalau kita lihat dari Boom juga mereka rotasi cukup lambat kali ini bermain dan bersahabat dengan Blue Zone. Sementara Victim dan Skylights, kedua tim yang bakal melakukan rotasi dari arah utara akan mungkin bergesekan kali ini. Ya ini harusnya 2 tim, baru dibilang kayaknya bakal ketemu tapi sudah ada genderang perang yang dilakukan oleh seorang Slayer. Namun belum ada satu pemain dari Victim yang berhasil di knockout. Dan akan lolos begitu saja sepertinya upaya untuk mendapatkan sebuah knockout ke arah Victim gagal. Dan Misery yang sudah berada di dalam zona akan sedikit merepotkan rotasi yang sedang dilakukan oleh Skylights. Ini bakal merepotkan banget.
ketika Scarlet memberanikan diri untuk nembak dari arah blue zone, dan ternyata yang dilakukan sama Victim bukan tetap dan fokus untuk rotasi, tapi mereka juga sedikit memberikan tekanan ke arah Scarlet di mana mereka belum masuk ke dalam zona. Oke, ini adalah choke point yang enak banget buat motong tim yang berada dari utara. Bahkan Aura zonanya juga masih bisa dipotong sama Victim. Tapi mungkin Victim nggak mau ngambil resiko terlalu banyak juga. Lebih memilih untuk bergerak masuk karena zona bouncing. Jel zonanya. Lagi dan lagi ke arah jembatan kiri. Wah, ini zonanya masih bikin galau nih. Circle ketiga yang akan jadi penentuan apakah zonanya bakal ke Main Island atau menuju ke arah SMB. Tapi lihat choke point di jembatan. Ujungnya tuh udah bener-bener ramai banget. Di arah SMB-nya malah sepi. Daerah rumah 12 udah diisi, daerah mercusuar udah diisi, pom bensin udah diisi, rumah scrapping kiri juga udah diisi. Mungkin Veripier yang saat ini terlihat kosong, tapi harusnya GD ataupun Eagle bisa aja memutuskan rotasi mereka untuk bergerak menuju ke arah sekitar Veripier. Tapi sepertinya ada satu tim yang berwarna merah yang terlebih dahulu untuk bergerak menuju, bahkan langsung menusuk. Ternyata Bonafide langsung tusuk rotasi mereka menuju ke Veripier. Oh, mengingat juga Veripier kosong ya. Untuk sementara waktu tidak akan ada orang yang mengambil area Veripier. Bahkan di bagian jembatan, Bigetron nampaknya akan berhadapan juga dengan Alter Ego, tapi Voin di sisi lain masih dengan tim yang sama. Dewa United masih beriring-iringan juga di area open field sekitar dengan Gatka. Hanya mencari informasi kembali, belum ada knockout yang terjadi juga. 64 masih hidup, 16 tim masih lengkap. Ini masih 10 menit tapi baru dibahas. Itu saja Audrey berusaha untuk memotong pergerakan dari Satar di depan sana. Gila, ini Livescape juga punya pemikiran yang sama. Ternyata mereka belum bergerak jauh keluar dari arah Quarry. Mereka mengamati pergerakan dari arah Primorx, di mana ada GD yang saat ini Satar berhasil diamankan oleh seorang Toms. Bahkan dari Audrey sudah mulai menggerakkan vehicle yang menuju ke arah kiri. Toms akan menggerakkan ke arah kanan. Ini kemungkinan besar akan ada sandwich position menuju ke arah GD. Tidak ada follow up untuk menyelamatkan seorang Satar dan langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Maybe tadi yang menjadi seorang eksekutornya, sementara Booms masih tersplit cukup jauh dari dua pemain GD yang lainnya. Alright, ini berani banget pergerakan ini dilakukan oleh seorang Toms di depan sana, turun ke arah sebuah gudang, dan Daybot berada di atas saat mendapat informasi. Tapi Toms ternyata berusaha untuk menembak ke arah depan, dijepit depan dan belakang. Audrey bakal langsung melakukan follow up, Booms pun dipulangkan. Wow, gila, itu movement yang begitu rapi dan cerdik dilakukan oleh Livescape. Mereka tahu ada satu pemain GD yang terpisah di antara pemain-pemain yang lainnya. Bahkan Daybot gak bisa berbuat banyak. Katau sudah mulai nge-regroup bersama dengan dua pemain Livescape yang lainnya, meninggalkan Toms di shake sebelah kiri untuk bibir pantainya. Dan Daybot masih mengamati dari arah atap genteng ini, bergerak. Oh, tidak bergerak, hanya menahan posisinya aja. Tapi perlahan-lahan Livescape sudah mulai nge-push ke arah pertahanan dari GD. Dan hanya menyisakan Nichil dan juga seorang Daybot. Mereka juga dalam posisi yang sangat-sangat tersplit. Dan Katau yang berada dengan Nichil yang cukup dekat. Tapi tiba-tiba satu backup yang on point juga masuk dari Daybot. Satu orang dari Livescape dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul sekali. IGL dari Livescape langsung saja dihantam oleh seorang Daybot dari kejauhan, dan bahkan dari Audrey masih ada usaha untuk melakukan repositioning kembali karena mereka tahu ada Daybot di atas atap yang akhirnya ketahuan posisinya. Tapi mungkin dari Nichil akan menahan dulu stepnya dari maybe melemparkan granat yang pertama ke arah depan, tapi bukan granat, itu adalah Molly. Nichil dengan tenang menunggu sampai Livescape menjamah. Betul, ini udah mulai di reset lagi setup yang dilakukan oleh GD. Tapi granatnya sedikit memberikan splash damage ke arah seorang Daybot, dipaksa mundur dari bagian jendelanya, mundur kembali ke arah belakang, dan dua pemain dari Livescape bergerak beriringan, split 2-1 saat ini mereka lakukan. Kayaknya mau nggak mau mereka bakal komit dalam melakukan fight ini. Tapi nggak bisa satu-satu nih, karena dari tadi geraknya satu-satu Livescape malah keculik dan kehilangan kapten mereka, Katau, yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi Nichil tidak setup di dalam rumah, dia setup di bagian luar rumahnya. Tapi lihat, maybe begitu berani untuk menuju ke bagian rumah roti yang ditempati oleh satu pemain dari GD, yaitu seorang Daybot. Menuju ke bagian lantai 2, memanfaatkan timingnya dengan melakukan lemparan granat ke arah tangga, membatasi pergerakan dari seorang Audrey. Maybe bakal membackup dari bagian luar, sementara Audrey masih mencari-cari informasi tambahan di manakah setup dari seorang Daybot dan di manakah Daybot berada. Dua granat dilempar ke bagian atas, masih belum bisa memberikan cicilan damage, dan ada stun grenade, sedikit buta, tidak bisa melihat sekitar, dan ternyata Audrey terkena lemparan granat dari seorang Toms. Ada miskomunikasi antara tim Livescape yang sedang melakukan push ke bagian lantai 2. Nichil juga siap dalam memberikan backup, sudah mulai memberikan follow up-nya, tapi tidak terlalu maju ke depan. Dia tahu kalau ini regroupnya terlalu cepat malah berbahaya buat GD.
Yes, betul. Dan Daybot tidak punya healing sama sekali. Tersisa bandage 2 biji saja. Tapi kalau kita lihat Audrey nampaknya berhasil untuk di revive dan maybe tarik mundur sedikit keluar dari rumah berusaha untuk mencari informasi. Karena mereka tahu pastinya dari Daybot tidak ada di lantai 2 lagi. Dan Tom sedikit barbar untuk langsung keluar ke arah depan memancing Daybot. Membuka tembakan. Informasi sudah masuk dari player-player Livescape. Maybe tahu posisi dari Daybot. Dan bahkan kali ini lagi mencari cara juga gimana cara bisa menumbangkan Daybot. Betul, lihat satu pemain dari Livescape langsung ngeflank ke arah depan, tapi ditembakin sama seorang Nichil karena masih ada 2 pemain dari GD yang tersisa di area Veripier ini. Dan Daybot masih berada di bagian atap. Perlahan-pelahan pasti pergerakan demi pergerakan dilakukan untuk memberikan distraction ke arah pemain dari Livescape dan berpindah ke arah kiri. Satu titik blind spot yang tidak diketahui oleh pemain Livescape yang lainnya. Tapi kalau kita bertukar jembatan di mana kali ini ada NFT dan juga Bigetron yang sudah melakukan setup. Dan itu dia Nage yang begitu matang berhasil menumbangkan seorang Flippy. Drone pun tumbang oleh seorang Ryzen, 2 terknock out dari pemain NFT. Yes, betul. Dan ternyata fight masih berlanjut. Ini bukan hanya adu skill tapi adu otak juga karena mereka banyak sekali berputar-putar di luar sana berusaha untuk mencari angle shot terus-menerus dan bahkan masih digocek terus-terusan juga oleh Daybot. Gila, dia mau nembak lewat jendela sekecil itu. Ini udah adu otak, udah bukan adu otot lagi. Dan Daybot terkikis darahnya oleh Blue Zone. Tidak punya healingan sama sekali. Iya, ini bisa dibilang yang sering gua omongin gitu. Ini wasting time fight sih antara kedua tim ini yang tetap melanjutkan fight di tengah-tengah Blue Zone. Walaupun jarak mereka nggak terlalu jauh, tapi ini akan mengikis healing item yang sudah mereka looting dari tadi. Apalagi Daybot udah nerima cicilan damage yang begitu banyak gitu. Kalau kita lihat dari Livescape, mereka masih bisa sharing-sharing. Mereka masih bisa mendapatkan beberapa kit dari kotak yang sudah berhasil mereka amankan gitu. Dan kondisi seorang Audrey yang terlalu lama untuk buying time-nya dia untuk bergerak ke arah playzone-nya. Tapi mereka masih harus melanjutkan pergerakan mereka karena Livescape belum masuk ke area playzone. Mereka hanya masuk di area aman aja. Ya, dan bahkan circle-nya sudah mulai mengecil kembali dan lagi menuju ke arah pertigaan jembatan kiri. Wow, ini bakal seru banget sih pastinya juga melihat banyak sekali fight open field yang terjadi di luar sana merebutkan pergerakan Nichil. Nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Blue Zone terlalu menyakitkan dan kita bakal fokus kembali 15 tim yang masih tersisa. Ya, bahkan dari NFT mereka nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Dia hanya bisa bersembunyi untuk seorang Svavel. Hanya bisa mengamati doang tapi nggak bisa memberikan counter shoot karena tidak ada daratan yang bisa dia pijak. Sekalinya memijakkan kaki ke bibir pantai akan menjadi santapan lezat untuk Red Aliens. Bahkan Luxi menjaga barisan bibir pantai dengan sangat baik untuk di bawah jembatan di arah sebelah kiri. Tapi Aura di arah yang lain bertemu dengan Keishi. Mantan ketemu mantan, kali ini di mana Jayden menjadi korban pertama dari tim Onyx. Dan Leon di arah yang lain. Kita berpindah ke arah Eagle 365 karena jarak dari 3 tim ini tidak terlalu jauh antara Onyx, Aura dan juga Eagle 365. Dan di arah lain juga ternyata Svavel nggak bisa bertahan lama. NFT dipulangkan ke arah lobby. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby. GD, NFT dan juga Takai. Dimana lihat Luxi mainnya santai banget sambil nyisir juga tadi dia. Ngerapiin rambutnya mungkin terlalu menutupi mata kali Jal ya. Iya bener. Gak cuman gameplay, pergerakan player pun dikasarin sama Pasa. Memang luar biasa dan kali ini yang tembakan luar biasa juga dilontarkan dari seorang Nick. Hampir saja menumbangkan seorang Jaxi di depan sana terpisah begitu jauh. Dan bahkan kali ini dari Jaxi masih berusaha untuk melakukan take cover. Begitu bertubi-tubi. Tembakan dari Nick bakal membuat Jaxi kesulitan. Gila, through the smoke tadi untungnya Jaxi masih punya satu vehicle yang bisa nge-cover tembakan dari arah high ground. Tapi Keishi pun mobil sudah mulai berasap baginya, agak beresiko tapi dia percaya diri banget dengan backup yang akan dilakukan oleh pemain-pemain lainnya. Dan Jaxi through the smoke berikutnya kali ini dari Eagle 365 Catalyst mengkonfirm sebuah poin eliminasi untuk tim Eagle. Dan mereka masih utuh semuanya dengan 4 pemain mereka. Aura, ada Eagle dan juga Onyx dengan jarak yang tidak terlalu jauh saat ini. Dan Jisun pun tidak bisa fokus dengan satu angle saja karena sudah mulai banyak tim yang berusaha datang ke area dari tim Aura. Yes, betul. Mungkin Eagle akan bertemu dengan Onyx terlebih dahulu kalau misalkan Onyx masih stay di tempat yang sama. Namun di sisi lain Livescape nampaknya tidak lama lagi bertemu juga dengan Skylights. Banyak sekali pertemuan dari jam 7, jam 11 dan juga di titik tengah. Dan kali ini Jersey melemparkan granat ke depan. Begitu on point Audrey langsung di-confirm menjadi eliminasi
elimination. Wow, itu cepet banget tadi prosesnya, lengah kayaknya, dan langsung dimanfaatkan oleh Skylight. Tapi di arah yang lain dari Eagle dan juga Onyx yang sudah mulai bertemu, di mana satu pemain dari Eagle berhasil diamarkan Katalis tumbang di sekitar traktor. Tapi Anthem bakal membackup dari bagian luar zona, bukan tempat yang bagus untuk memberikan backup karena ada DPS dari Blue Zone yang semakin menyakitkan. Sementara Onyx yang mempunyai fortingan dan Anthem masih ada 2 head kit yang dia punya, sedikit coupling fire ke bagian depan, dan dengan menggunakan DP-nya berhasil mendapatkan 2 pemain dari Onyx. Tidak ada backup yang dilakukan oleh seorang Casey. Namun untungnya belum ada tim lain yang sadar bahwa Onyx 2 player mereka sedang terknock out dan harus segera di-revive. Aura terlambat dalam memberikan respon. Mungkin kalau tadi Aura menjadi third party, Onyx sudah rata dari tadi. Yes, bener banget, gila tembakan dari Anthem bener-bener gokil banget. Padahal udah ditekan sama Blue Zone juga, tapi masih bisa menembak dengan stabil menggunakan DP-nya. Namun di sisi lain kalau kita lihat dari tim Aura, nampaknya No Mercy berhasil untuk mendapatkan touchdown dari bibir zona. Sementara itu di sisi lain masih banyak sekali huru-hara yang terjadi juga. Jaden berhasil untuk menemukan seorang Nick, bakal di-confirm juga menjadi elimination. Satu persatu player dari Onyx dikikis, membuat player-player Onyx tidak bisa bergerak secara leluasa. Ya, dan akhirnya Aura merespon posisi dari Onyx yang ada di belakang mereka. Tadi nggak langsung disambut ya sama Aura. Kalau tadi disambut, ini Onyx udah nggak ada lagi. Mereka udah tinggal nungguin untuk game yang kedua nanti ketika bermain di Miramar. Dan kali ini dari Onyx sudah mulai berpisah, meninggalkan satu pemain mereka di arah belakang, Powerpunk yang akan ditinggalkan. Tapi Casey somehow pergerakannya malah menuju ke arah sebuah tank yang tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu aja, bahkan Casey pun akhirnya terknock out oleh DU dan menjadi sebuah confirm eliminasi untuk tim Aura. Yes, dan somehow Jaden sudah mengantongi 5 elimination, tapi di sisi lain ada burung dari utara yang berusaha untuk mengamankan bibir zonanya. Mereka belum touchdown sama sekali ke dalam zona. Mereka harus benar-benar membersihkan yang ada di depannya, tapi ternyata what happened? Bersebelahan saja Slayer lagi mengeluarkan granat, dimasak dengan sangat matang, dilemparkan atau tidak lama sekali dilemparkannya, memberikan waktu untuk Luxy masih bisa menghindar masuk ke dalam sebuah shack. Dan kali ini perseberangan tetangga saja, berdansa-dansa juga. Luxy sudah mulai keluar, ditembakkan UMP Gaming mati, tapi ternyata No Mercy dari sisi lain menembak dan menjadi grenade eliminator. Ya, gue bingung apa yang dilakukan sama Slayer tadi. Dia nggak ngelepas granatnya loh. Dipegangin terus kan? Betul. Wah, udah kayak memperebutkan sebuah kemenangan gitu. Nggak ingin melepaskan piala, tapi itu granat cuy. Bukan piala yang ada di tangan seorang Slayer. Tapi ya udahlah ya, yang tahu kejadiannya cuma tim mereka doang. Dan dari Victim juga sedang mendapatkan, tekanan red zone buatan dari Voin. Mendapatkan satu persatu pemain dari Victim kali ini. 2 pemain sudah menghilang dengan kondisi 8 tim dan juga 25 orang yang masih bertahan di circle yang ke-5 atau circle yang ke-6. Kayaknya ke-6. Ini masuk ke-6 deh. Mau Ya, masuk 5, ke-6. mau ke-6. Well, sebentar lagi circle-nya akan menjadi penentu ya. Karena untuk sementara waktu kita lihat dari kemarin circle-nya selalu ending ke open field. Tapi kali ini nampaknya ada terjadi perebutan gudang antara RRQ dan Alter Ego. Dua-duanya masih belum touchdown ke dalam zona. Siapakah yang akan bisa lepas dari gudang ini? Ya, apalagi RRQ lagi ngecun banget kalau kita lihat dari 2 hari Super Weekend kemarin. Mereka benar-benar memaksimalkan poin. Ada 147 poin yang sudah dikumpulkan oleh tim RRQ sejauh ini. Dengan kondisi saat ini RRQ masih pada utuh, baru aja ada satu pemain dari RRQ yang dipulangkan ke arah lobby. Renalre masih mengatur tempo di bagian luar dari gudang biru ini, di mana mereka masih berada di bagian luar dari area play zone dan blue zone yang akan segera menutup. Tapi lihat dari tadi granat dilemparin ke bagian dalam loh, dan smoke yang begitu tebal menutupi pandangan DU dan juga RRQ. Itu banyak banget granat demi granat dilontarkan sama Alter Ego, itu kayak lagi kerusuhan, dilemparin batu-batu ke dalam. Betul. Ya. Dan mereka RRQ sama sekali nggak bisa keluar karena tahu banyak sekali ledakan. Molly juga bahkan membuat player-player dari RRQ harus keluar dari gudang segera, dan Super Una berusaha untuk menyisir, tapi ternyata what happened, Peko dan nice shot dari atas sana, ternyata counter. Super Una melakukan jump shot, membuat trading knock terjadi. Kali ini blind spread sudah smoke. Super Una last man standing dan meratakan RRQ. Wow, RRQ diratakan dengan begitu komit oleh tim Alter Ego. Mereka benar-benar nggak ngelepas dan nggak ngasih RRQ punya nafas gitu. Semua utility yang mereka punya mereka lempar, smoke, granat, stun granat, apapun lagi, ada molotov, pokoknya semua lempar ke bagian dalam gudang dan benar-benar membatasi pergerakan dari tim RRQ. Tapi masih ada 6 tim yang tersisa kali ini, di mana Voin, satu pemain mereka sedang tumbang bertemu dengan Misery, langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi Harvest yang sudah mulai hilang dengan kondisi kali ini Voin menyisakan 3 pemain mereka. DU pun masih selamat dengan 6 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh DU, dan Aura somehow dia bertahan dan sudah mendapatkan 13 poin eliminasi.
13 elimination points sudah dikantongin, benar-benar geragas nampaknya. Kali ini naga merah sudah mulai bangkit dari goa dan berusaha untuk mencari kembali ke arah depan. Jaden udah 7 kill seorang diri. Wah, apakah mungkin ini the power of bucin tadi? Wah. Pas tadi dia fun match kan geragas banget ya. Dan ngedapetin WWCD lagi kan? Iya. Oke, dan kalau kita lihat dari DU juga sudah masuk ke dalam zona. Kali ini DU melakukan split 2-2. Voin yang tersisa pemain-pemain mereka juga memberikan follow up dan setup juga sangat baik untuk saling membackup satu sama lain. Sementara dari tim Aura, di mana No Mercy sedang menyelamatkan seorang Jaden, tapi Chisun melihat sebuah pergerakan dari high ground. Cryzen sudah terpantau. Yes, tapi ini kalau gue bisa bilang Dewa United udah step up banget sih untuk di hari ketiga. Masuk ke top 4 dan masih survive, bisa dapetin kill elimination point juga. Dan sementara kalau kita lihat dari Voin, ternyata Circle berpihak untuk tim Voin. Betul, tapi yang ngincar tempat mereka nggak cuma satu tim aja, tapi ada 2 tim lainnya juga karena menyisakan 4 tim. Kali ini yang tersisa Dubs sedang terknock out, ada lemparan granat yang bertubi-tubi dilemparkan oleh seorang Uni. 2-3 granat sudah dilemparkan, backup dari seorang Licin sedikit terlambat. Tapi Licin sudah tahu di mana posisi dari pemain Dewa. Ada granat yang dilempar ke arah kiri. Oh, smoke. Wah, kadang-kadang nih kalau kita nggak ngelihat bentuknya tuh bikin deg-deg serjel ya. Headshot. Headshot tadi. Headshot. Betul. Oh, ini gokil. Oh, ternyata berhasil dipatahkan begitu saja. Pergerakan dari Cryzen ditangkap oleh seorang Licin yang benar-benar licin kali ini menjaga circle-nya, berusaha untuk mengkontrol dan menzoning out Dewa United. Apakah Dewa United mampu merebut area? Tapi Cryzen harus di-revive terlebih dahulu. Ada sedikit penguluran waktu yang terjadi kembali. Wow, ini udah mulai chaos banget ya. Bener-bener chaos. Dengan kondisi 4 tim, 12 orang yang masih hidup, ada Through the Smoke juga dari seorang No Mercy karena pada fight. Tapi Bots, somehow dia masih bisa bertahan. Dia punya shake, dia punya setup smoke, tapi DU juga masih memberikan backup dengan sangat bagus. Uni akan memberanikan diri untuk membuka posisinya ke arah Voin, tapi apakah akan berhasil? Dan Jaden di arah kanan, maka langsung melihat pergerakan dari seorang Bots. Apakah akan ada trade knock dan terjadi? Namun Bonfight rata sudah dipulangkan ke lobby dengan sangat cepat oleh tim Aura. Masih ada cacing gaming. Yang bersembunyi. Licin berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Dewa United. Headshot sudah mulai masuk dan korban berjatuhan. Namun Licin juga tumbang. Kali ini dari Voin hanya menyisakan seorang Dubs yang tersisa. Yes, ini Aura akan menjadi terparti sih harusnya. Biarkan Dewa United dan Voin perang terus-menerus. Keduanya saling berusaha untuk melakukan revive kali ini. Dan ternyata Jaden sudah mulai bangkit memantau. Ada seorang Licin di depan sana. Ditangkap begitu saja, mencari kembali korban selanjutnya. Tapi Dewa United, satu persatu playernya berhasil untuk direset. Dan kayaknya gak lama lagi berusaha untuk menyisir terus-menerus dengan UMP. Debs 2K, the last man standing, hit market disempatkan tapi mencari kembali belum bisa. Bahkan ada No Mercy yang langsung melakukan follow up ke depan sana dan itu dia rata. 17 kill. Berapa? 17 poin eliminasi untuk Aura. Ini Aura bisa ngedapetin berarti 21. Kalau 4 pemain DU semuanya diratakan oleh Aura. Yes, betul. Kita akan lihat 3 versus 4 situation kali ini karena Dewa United sudah berhasil untuk melakukan reset terhadap player-playernya. Betul, lihat dari total damage kedua tim ini 17.000, 11.000 sama-sama menyumbang damage yang begitu besar. Wow, dan Jaden kali ini sudah mulai sedikit menurunkan tempo pergerakannya. Karena ruang gerak mereka juga tidak terlalu banyak lagi. DU juga punya ruang gerak yang tidak terlalu banyak. Jadi semua dalam posisi proning kecuali Chisun yang masih membuka posisi untuk mengamankan backline dari tim Aura. Jangan sampai terbackstep dan jangan sampai ada flank yang dilakukan oleh DU itu sukses dan berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Aura. Yes, betul. Dan tadi gue sempat melihat juga Jaden udah nggak punya helm sama sekali. Tapi No Mercy merah banget face-nya. Merah banget face-nya walaupun itu level 3. Tapi kita akan lihat seperti apa persiapan dari Dewa United. Karena Dewa United sudah membentuk sebuah garis horizontal juga kali ini. Semuanya saling menunggu. Nggak mau melakukan kesalahan sama sekali. Saling memantau aja satu sama lain. Mungkin ini yang akan menjadi moment of truth-nya. Karena circle mungkin akan bergelak sebentar lagi. Tapi Chisun benar-benar tidak bisa diam dari arah belakang. Terus-menerus mencari informasi demi informasi. Ini gue yakin sih, semua peluru yang dipunya itu udah bener-bener limited banget. Karena mereka udah naruh tas mereka ke tanah, udah ditinggalkan supaya proning mereka aman dan tidak terlihat oleh musuh. Ini yang ngebuat amunisi mereka benar-benar terbatas. Mereka benar-benar harus menggunakan amunisi mereka dengan sangat tepat. Lihat, No Mercy bergerak seiringan dengan Blue Zone. Chisun juga melakukan hal yang sama. Uni masih belum bergerak karena dia masih cukup aman dari arah Blue Zone-nya dan sudah mulai bergerak akhirnya. Dan lihat angle dari seorang Cai Cai atau Stick Boy. Oh, melihat pergerakan dari No Mercy dan
langsung mengamankan satu pemain. Kali ini tumbang satu pemain dari Aura dengan kondisi 4 lawan 2, bukan jumlah yang mudah tentunya untuk Aura, tapi Steve Boy memberanikan diri untuk naik ke atas menuju ke bagian kolong mobil dan berhasil mendapatkan seorang Jaden. Last man standing, Jason juga sudah mulai terspot dan winner chicken dinner untuk Dewa United di game yang pertama hari ini. Yes, betul sekali. Dengan mengantongi 10 elimination point, pastinya akan menjadi boostingan bagus juga untuk Dewa United.